Kalau misalnya itu udah ganggu ke ranah privasiku, dalam hal ini istriku atau keluargaku, aku pasti akan benar-benar mengganggu ini ya, dalam artian keluargaku kena ya, merugikan aku, kemungkinan besar akan mempermasalahkan. Tapi kalau misalnya cuma bacotan-bacotan bocil, ya aku akan ya udah benar-benar cuek aku. Soalnya beberapa kan ada yang kayak sampai spam soal itu terus kayak ngoceh di sana sini. Wah, cuek aku. Pertanyaan, Karena nggak ngerugiin aku buat aku. stream ini kan banyak clippernya. BTW thank you clipper. Kalau nggak ada kalian mungkin kita nggak viral ini. Betul. Ya, jadi thanks you a lot. Sorry deh. Benar, thanks you a lot guys. Dan kalau tanya boleh nggak klip? Boleh, silakan klip sebanyak-banyak ya. Karena kalau nggak karena kalian kita mungkin nggak keluar dari bubble. Betul. Yes. Ya kan? Berkat kalian guys. Pertanyaan gua. Misalnya stream ini gua ada ngomong tentang obrolan kita tadi deh. Di klip, di post tapi dipotong. Dipotongnya konotasi jadi negatif. Ya kan? Habis itu komen banyak yang hujat gua merasa dirugikan. Apakah gua bisa nuntut? Bisa. WIT. Karena tidak sesuai dengan fakta. Oke. Karena apa yang dia post mengiring opini orang lain juga. Yes. Oke. Bisa. Potong-potong lah ya. Potong-potong lah ya. Kasusnya aku nggak berani sebut nama ya. Kasusnya salah satu yang Ya, aku tahu ramai lah. banget. Gua tahu. Itu sebenarnya kan tanda tanya. Itu kan tanda tanya menurutku. Terus kalau misalkan ranah publik tuh dalam artian dipublikasikan itu, kalau kolom komentar itu termasuk ranah publik. Bisa. Kalau ranah publik. Gak cuma yang post, yang komen hati-hati. Bisa. Bisa banget. Hati-hati di internet lo ya. Dan itu udah ada yang dihukum, ada contohnya, udah ada. Lo boleh ceng-cengin kita ya. Kalau tiba-tiba gua hari ini lagi bad mood, ngentot nih. Awas lu ya. Oh, berarti kalau misalkan ada yang gue lagi joget sama Mas Reja bertiga sama Michelle, terus gonya di crop jadi Michelle dong joget sama Mas Reja, gue gak terima nih misalkan. Bisa. Anjing cewek gue. Jelek. Misalkan. Jelek. Misalkan. Tapi enggak. Padahal cuma buat bercanda Itu aja. kan lucu-lucu. Hati lo ya. Misalkan. Ada ingetin. Klip boleh, tapi jangan sampai lu klip potong jadi arah pembicaraan kita beda gitu. Itu yang gua gak suka. Oke, itu yang gua gak suka. Maaf ya Yuk, jelek. Kayak kalian kalau mau klip apapun terserah, tapi jangan klipnya tuh dipotong-potong jadi seakan-akan pembicaraan kita tuh negatif atau ngejurumisin satu orang gitu. Enggak lah. Kalau misalkan. Tapi yang gue lihat sih kalian seru-seru sih Ya, klipnya. seru-seruan kok. Seru-seruan. Ini ngingetin aja. Ya gue mulai terganggu tuh tau gak apa? AI sih. Yang kita foto bareng terus dibikin ciuman gitu. itu Gue lumayan terganggu itu. Gue lumayan terganggu. Awalnya kayak goblok banget sih gitu. Tapi sekarang gue udah mulai terganggu. Sorry, yang barusan donate, kamu harus bisa membedakan kalau dalam bahasa hukum dan sama atau itu artinya berbeda. dan Kalau dan itu bisa barengan. dua hal berbeda. Jadi misalnya harus ada contohnya ya. Perbedaan Garam dan madu. garam dan madunya harus ada, bisa salah satunya. Harus ada dua-duanya. Oh, berarti dia satu Paket. Kalau garam atau madu, Salah salah satu. Oh. Garam atau madu. Oke. Kalau emang isinya negatif gimana? Ya nggak apa-apa, maksudnya intinya kita kan juga nggak bilang kita positif 100% ya. Ya kan? Stream kita ya nunjukin mabuk tuh sebenarnya apa positifnya sih? Nggak ada positif. Tapi ya maksudnya ya kita cuma pengen nunjukin Ini kalau siapa sih tim lawan Rasa 100.000 terus dari tadi? Sorry. ya, Gak ada positifnya. kalau misalnya kita apa ya, kalau emang kita nunjukin dilihat dari kalian mabuk itu negatif, ya udah nggak usah ditonton. Kalau kita tuh cuma pengen nunjukin tuh kita ya udah kita having fun gitu. Sebenarnya Aslinya kita cuma pengen nunjukin aslinya kita gimana. Bukan berarti kalian jangan contoh gitu. Jangan contoh lah. Selalu lu ambil baiknya, lu buang jauh-jauh buruknya. Pokoknya itu aja. Nah, kalau di klip tentang apapun memang fakta tuh. Gua ngomong amit-amit nanti gua blunder, lu klip. Ya udah itu resiko gua. itu resiko kita. Itu udah resiko gua. Resiko kita di sini. Nah, yang gue pengen sampaikan adalah ketika pembicaraannya agak sensitif, ya kan, tapi tujuannya untuk mengedukasi, karena kayak tadi nih, gue penasaran, lu potong-potong terus lu cut jadi sebuah kalimat yang nyerang seseorang atau sebuah instansi atau ngerugin banyak orang, itu yang gue nggak suka. Itu aja. Ya, sebenarnya konsepnya simpel sih kalau gue thank you buat lu clipper semua ya, semua yang nge-clip ya, baik yang
udah kerja sama kita masing-masing, yang kita bayar per video atau per bulan, atau kalian yang Indie. freelance atau yang freelance, atau yang memang klip secara cuma-cuma untuk menaikkan followers kalian, thank Kita you, terima kasih benar-benar thank you banget. Tapi yang gue pengen ngingetin, lu, gua, kita sama-sama cari rezeki, ya. Lu ngeklip cari rezeki, gua streaming cari rezeki. Udahlah. Yang positif-positif aja, yang halal-halal aja gitu. Tuh. Tapi memang sengaja tuh banyak yang sengaja, gue pernah lihat yang memang judulnya misleading, Iya. apanya misleading. Dia memang sengaja waktu di komen, lah ini bukannya konten yang beda ya, bukan nama yang kemarin. Ya, itulah. Ya sengaja biar rame Ya, gitu. kita cari uang jujur-jujur aja lah guys, gitu loh. Nggak perlu yang kayak begitu-gitu. Karena kalau emang dasarnya klip lu menarik, akan viral sendirinya kok. Ya, menurut gua nggak perlu lu misleading kalau menurut gua. Kalau emang kontennya bagus, cara ngeklip lu bagus, tambahin editan oke, viral mah viral aja. Rame mah rame aja. Gua di tahap sekarang hidup cinta damai ya. Kecuali roleplay. aku harus bilang gini. Kau akan ngerang roleplay terus ya? Kagak, aku bercanda aja anjing. Iya. Kata 15 gua mau ketemu ah. Boleh gak? Aku Ngobrol. sangat welcome. Oke. Aku di sana kerja, aku harus datang. Aku udah izin ya. Ya, Aku ya. di sana harus Ya, datang. ya. Aku Paham. harus out dari sini dulu karena aku udah dibayar. Ya. Kalau kalian mau datang, Nggak, mereka udah welcome nggak? trust me, welcome. Aku yang Aku udah nyerah mereka nih. aku yang nanggung. Ya. Karena gue pengen ngobrol juga kan, salah satunya kan ada founder bagi-bagi kan. Ya gue pengen ketemu say thanks juga sih. Lu datang kuis. Sebenarnya mereka di Jakarta sekarang. Tadi aku jam 2 gitu diundang makan di daerah sini, ada apa sih? Restoran Padang namanya. Pagi sore. Mereka lagi di situ semua. Besok baru berangkat ke Bandung mereka tanggal 15. Oh, jelas nggak bisa tadi. Tahu rencananya bakal ngapain aja kan. Ya memang kalau aku ngomong damai, yang lebih mahal dari kaya itu damai, Cuk. Betul. Kau mau punya duit 100T, mau punya seluruh kekayaan di dunia ini, tapi kalau hidupmu nggak damai, percuma. Yang dicari orang itu sebenarnya damai, anjing. Iya, tuh. Susah lu dapet damai itu. Gue sekarang kayak gini loh, kayak udah nggak menggebu-gebu kayak dulu gitu loh, kayak api-apinya tuh. Kalau dulu ya, kalau lu misalnya nih misi gue yang dulu ya kayak pre-kasus nih. Pre-kasus. Pre-kasus. Lu percaya sama gue bener-bener akan ambil spotlight terus, Cok. Tapi nggak damai. Segitunya gue. Soal angka tuh segitunya. Gue bener bakal di sini terus gue. Nggak peduli gue. Tapi setelah kasus itu ya kayak udahlah. Gitu loh. Kayak dulu ya, misal contohnya. Exclude Aloy ya. Aloy fenomenal menurut gue. Aloy menurut gue dia lovable banget. Dari semua kayak gitu menurut gue impact orang-orang tuh bener-bener suka banget sama lu menurut gue. Gue bisa lihat growth dari, kalau gue kan selalu statistik ya, dari growth lu. Memang angka gue gede, tapi kan gue dari dulu. Tapi secara growth dari season 1 lu growth banget dibandingkan gue. Dari job juga banyak kan lu segala macam. Kalau dulu tuh gue iri. Kalau T-Rationan dulu, gue gimana caranya gue ambil spotlight lu buat ngalahin lu. Tapi gue temenan sama lu. Sengentot itu gue. Kalau sekarang malah kayak anjing. Yuka gokil ngentot. Karena gue tahu gitu. Dia dari sebelum ini struggle-nya kayak apa gitu. Jadi kayak ya udah bangga aja gitu. TP kemarin cerita naik followers berapa, Aloy. Gue sekarang ikut senang. Kalau dulu nggak, kalau dulu gue kompetitif, Cok. Nih jujur, aku bukan mau apa ya, peres bahasa Jakartanya ya. Kalau bahasa Jawanya ngecap. Aku bukan mau kayak gitu. Tapi aku sukanya di sini, di tongkrongan sini. Semuanya tahu diri kapan harus mundur. Gak kerasa rebutan spotlight kan? Gak ada yang rebutan spotlight di sini. Itu aku sukanya. Jadi pada saat misalnya Thierry sana lagi stand up gitu, dia yang dapat spotlight, semuanya mundur. Atau si Yuka yang lagi dapat spotlight, semuanya mundur. Itu yang aku suka dari tongkrongan ini ya. Event itu YB anjing. Event itu Arab tahu nih, misalnya si Thierry sana yang lagi dapat spotlightnya nih, mundur dia. Atau enggak support, kasarnya jadi cheerleader di belakangnya. Kita semua tuh kayak gitu. Iya benar, gue setuju. Kita aku sukanya itu. Kalau gue sih udah kayak udah nyantai deh segala macam ya, kayak kalau growing bareng-bareng seru deh, gitu kan. Kayak kalau misalnya lu tuh 1 jutaan nih duluan nih subscriber dibanding gue, senang gue. Kalau gue bangga. Gitu. Gue bingung anjing. Kalau gue bakal bangga karena bukannya aduh terdengarnya agak ngentot ya. Anjing ada omongan gue yang dia dengar, dia berani take risk. Oh
ada part gua loh di karir dia gitu. Itu aja sih, lebih ke arah itu aja, dan senang juga lah teman sukses sekarang. Kalau dulu mah enggak, yuk sumpah. Gue ngerti sih kalau itu. Dulu mana najis, gua ngeliat dulu gua perkat ngentot. Gue juga kalau lihat orang dulu, gue lihat si apa kan, gue main Dota tuh sama Emon. Grow-nya bareng kan. Tiap dia masuk tim mana, ini gue mesti kalahin, ini mesti gue kalahin. Itu ya sama pola pikir gitu sama. Kompetitif ya. Kompetitif, memang kompetitif. Kompetitif. Cuman kalau di sini kan satu tim kan. Konsepnya ini kan kita satu tim. Kalau misalkan pengen growth sendiri-sendiri kan aneh sebenarnya. Makanya kalau dari gue awal kalau misalkan streaming bareng, gue selalu berpikiran, oh ya deh, ini yang penting tuh kerja sama timnya gitu loh. Makanya ini lebih hal yang paling annoying di circle ini malah menurut gue tuh bukan rebutan spotlight, tapi dorongin orang ke spotlight anjing. Kayak misalkan yang tadi tuh udah nyanyi anak-anaknya Bang Ian, ayo sekarang Yuka gitu, terus gue kayak hah? Wah. Yang itu tuh yang kadang gue gak siap. Kalau enggak yang misalkan lagi diem nih, mana Yuk, katanya udah siap-siap, lu pengen tanya. Biarkan gue jadi NPC gitu. Iya gitu sih. Kayak contoh nih, contoh banget nih. Kalau dulu kemarin Arab nih, Arab yang dulu. Kalau kemarin ngomong kan, Jo tuh nggak bisa sendiri. Jo tuh harus butuh Yuka. Yuka bisa sendiri. Kalau gue yang dulu, gue marah gue. Hah? Maksudnya? Kalau yang dulu gue denger itu gue marah gue. Dalam hati gue marah. Karena anjing. Gue kalau pola pikir gue dulu, kemarin kan si Arab bilang, Jot kalau nggak ada Yuka nggak bisa survive. Tapi Yuka sendiri bisa survive. Aloy kalau nggak ada. Arab nggak bilang gitu. Arab bilang Yuka itu pasti butuh orang lain juga gitu. Nggak. Dia ngomong Yuka bisa sendiri. Bisa ngobrol sendiri. Okay. Kayak sama kayak Aloy bakal mati kutu kalau sendiri, tapi kalau Niko bakal. Tapi Niko bisa sendiri. Kalau gue yang dulu, jadi api. Gimana caranya selama beberapa hari ke depan gue akan ambil spotlight buat ngebuktiin Arab salah. Tapi kemarin gue yang sekarang kayak ya benar. Ya udah gitu. Malah good for him menurut gue gitu. Dan memang ya karena gue udah percaya ini juga sih, semua orang punya role. Nah itu dia. Gitu. Kalau emang role gue di dunia entertain adalah sebagai support, so be it. Ya itu dia. Kalau memang dia MC-nya gue side karakternya, so be it. Itu dia. Itu. Yang kadang orang nggak sadar diri adalah kau nggak mungkin semua orang itu ada di depan. Nggak mungkin semua orang itu menjadi bintangnya, itu nggak mungkin. Malah gue pas streaming ini ya, gue pernah kepikiran, gue sempat ada di dalam hati gue tuh, anjing, gue ngeliat lu gitu kan, kamu penonton kayak gimana, gue ngeliat Gary, gue ngeliat Aloy, TP juga, kayak gue lebih shoot belakang kamera deh. Aku juga mikir gitu. Aku ini ya jujur ya. Mau kabur berapa kali Jot anjing dari tempat. Aku itu sempat curhat ke Greta waktu season 1. Bun, kenapa ya Arab gak ngajak aku? Serius aku ngomong gitu. Padahal dulu sedekat itu aku sama Arab. Kok sekarang nggak ngajak aku ya? Kenapa ya? Serius sumpah. Makanya respon pada saat aku turun after streaming itu, aku ngomong ke Greta, kok baru sekarang ya? Itu benar-benar responnya Greta, kok baru sekarang? Aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ini, dan aku pingin join ke stream ini sebenarnya pingin di belakang, karena aku udah ngomong sebelum ini banyak yang pingin ku perbaiki, soal overlay lah, soal ini, soal itu. Kayak anjing streaming segede ini cuma pakai satu mic tai. Anjing. Kok udah segede ini, bayangin tadi Ian Kasela cuma mic satu. Mau gitaran di mana, Mas? Bisa. Kualitasnya udah gede banget, penontonnya udah gede banget gitu. Aku better jadi tim kreatif sama Panda gitu. Ada momennya gue ngerasa kayak gitu juga sih. Kayaknya dengan kemampuan yang gue punya dan kayaknya gue ada rasa di season 2 sih gue rasanya kayak gak cocok gue jadi gini. Bukan gak cocok karena gue gak mau ya, karena gue kayaknya gue gak capable deh gitu. Karena gue ngeliat kayak celotokan lagi gila banget, si ngentot juga lucu banget ya kan. Niko Aloy ekspresinya main banget gitu. Terus gue ya adalah perbandingan di kepala lah. Iya, sama. Jujur aku sama. Gue kayak ngerasa kayak gue gak capable deh. Kayaknya dengan kemampuan gue capable sekarang gue di sono deh. Jadi kreatif gitu. Persis. Berapa hari? Seminggu aku di sini. 2 minggu aku di sini. Aku berpikir seperti itu juga. Persis itu kan. Tapi balik lagi kadang aku sometimes mikir, oh iya, ini cuma aku yang bisa. Dan omongan Arab kemarin malam itu membuktikan, oh iya, ternyata nggak hanya aku aja yang mikir kalau ini cuma aku yang bisa gitu. Sometimes memang ada roleku yang memang harus aku, nggak bisa digantikan sama yang lain. Mungkin itu yang aku harus salut dari intuisinya Arab ya. Tapi kalian opsinya tuh kayak misalkan ngerasa di saat kalian nggak capable, kayaknya gue lebih cocok di belakang nih. Kalian masih berpikiran kayak gitu kan? Ya. Kalau gue di saat ngerasa gak capable, anjing gue kemana ya abis ini?
ngurus alat gak bisa ya kan? Punya nama enggak, apa gue main Dota lagi ya gitu kan, nggak jauh-jauh ke MOBA gue ya kan. Gue liat Gary, gue paling minder kalau misalnya minum, Karena dia bisa selucu itu, menghibur itu. semuanya bisa minum. Gue paling nggak bisa minum. Pertanyaan Jod, aku nggak bisa minum mas. Ya kan juga enggak. Betul, sebelum ada Mas TP. Oke, sebelum ada aku. Oke, terus. Makanya Mas TP waktu nggak minum, Ada teman nih. ada teman ya kan. Tadinya kan kalau misalkan gini, aku dicecer mulu mas kalau minum. Soalnya minum paling dikit, terus bentaran mabok segala macem. Soalnya memang gak ada basic minum kan. Itu udah paling pressure banget kalau XJC. Selalu itu pressure. Terus udah tahu kalau misalnya XJC, kayak ini waktunya Giri nih. Makanya Bisa Yuka nanti gua ajarin XJC. tai tuh ya. Terus selalu nunggu tuh kayak, oh yaudah kalau gitu kelar XJC kali baru ambil spotlight. Itu pun di saat semua orang udah tidur. Makanya dari awal tuh kayak ini bukan role gua cuma bisa ayo gitu kan. Terus udah kelar beberes segala macem baru ambil role yang kosong gitu kan. Tapi kalau tanya kita ya, yang kita kuat-kuat minum ya, kita orang pengen jadi kayak lu. Sumpah anjing satu seteng gitu, pengen gua. Prosesnya tuh najis, minum tuh gak ada yang enak ngentot. Ini yuk, kalau aku ya pada saat di XGC, aku selalu mikir aku bisa melakukan apa di posisi yang kalian bisa lakukan. Have fun dan Ya udah, have fun. Yang penonton inginkan dengan di XGC itu apa sih? Sebenarnya bukan lihat kita minum. Tapi kita ngobrol. enggak, tapi selalu ada aja tuh Kita yang kayak makan. si Yuka Ada, nggak ngehargain gitu. Ada aja yuk, ada aja. Kalau kau makan omongan mereka 100% malah gila sendiri kau. Makanya kan sekarang Mari adu minum Yuka. makanya sekarang kan minum aku agak bisa manjak gara-gara orang-orang nyebelin itu. Nah itu tuh, akhirnya kau paksa. Paksa. Kau paksa itu nggak bagus buat kau juga. Terus kayak ya udah minum deh gitu. Kau harus bisa bedain mana kritik, mana benci. Itu harus bisa. Habis dulu. Apakah menurutmu dengan minum itu kau akan membangun dirimu lebih baik? Sebenarnya enggak. Enggak kan? Dan itu pun udah selalu di warning kayak dari keluarga atau dari si Michelle, minum jangan terlalu banyak segala macam. Oke. Tapi aku malah kesel. Keselnya tuh dalam artian udah gue minum gak mau, seakan-akan tuh orang-orang anggap gue tuh minum karena gue suka. Gue kesel jadinya. Serba salah kayaknya. Ibarat kan ini gue minum buat lo orang lo cari duit. Iya. Sekarang lo nyalain gue gitu loh. Akhirnya kan kau minum salah, nggak minum salah kan? gitu Iya, kan? nyebelinnya Oke. itu. Gue juga gak mau. Gue kalau kagak ada stream gue gak bakal minum. Oke. Itu jadi ngerasanya tuh maju kena mundur kena waktu itu. Makanya ada momennya tuh marah ke keluarga, sempat marah ke Michelle juga. Ini contoh dari aku ya, caraku menanggapi dan aku memastikan aku benar adalah soal XGC. Ada yang marah-marah soal aku, Pak. Tapi lo out aja, lo nggak asik karena pada saat di XGC kau nggak minum, bikin suasana jadi nggak enak. Mereka sebenarnya sungkan aja mau nge-kick kau. Udah kau tahu diri aja gitu. Jawabanku, terus dia bilang, ini kritik, kau nggak usah batu dengerin kritik orang lain. Kalau Dia gitu bilang yang dicari have fun-nya aja. itu terus aku membalas simpel kayak gini. Oke, aku ngeritik kau, Kenapa marah? aku memberikan saran ke kau. Aku bilang gini, aku memberikan saran ke kau. Kau lari telanjang keliling Monas. Kalau kau nggak mau berarti kau batu, begituin. Oh, dibalikin. Kebalikin, karena saran yang bagi dia membangun itu sebenarnya destruktif buat kita. Kalau aku minum nih, salah banget buat aku. Aku akan menjadi contoh yang salah buat siapapun dan buat aku sendiri destruktif. Dan itu yang ngebuat orang lain masih berpikir aku batu karena nggak mau minum. Itu aku apa sih maksudnya gitu? Nah, kadang tuh orang tuh nggak bisa hargain prinsip orang aja sih. Lagi-lagi prinsip. Prinsip. Kita di sini juga nggak ada yang maksa Mas TPM Nggak minum. ada. Kalau nih di set nih, one day nih misalnya, udah deh, misalnya perpisahan, cheers for the last time gitu. Nggak bakal. Misalnya, silakan. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa. Itu hal yang ku pastikan 2 kali ke Tiarisan. Aku WA Tiarisan pribadi. Dan jawaban gue selalu sama kan? Jawabannya sama. Dan itu aku kan ke grup kan. Aku mau berangkat kalau nggak ada minum. Kalau aku dibolehin nggak minum. Jawaban gue sama, aman P. Karena prinsip. Ya itu maksudnya orang-orang sekitar sini tuh ya udah dewasa dalam berteman. Dewasa dalam berteman. Sama kayak lu ngomong berapa juta buat botak, nggak akan pernah. Mau berapa M pun gue nggak bakal botak aja. Gue sayang botak lu. Gue harus setengah deh. Kalau udah ngomong M ya. Kalau udah ngomong M, 1 M ku botakin beneran nih. Karena kenapa? Penumbuhan rambut gue tuh makin lama.
Kalau gue botak, gue kagak mau rambut gue jelek pas nikahan gue tahun depan ya, toh. Ini juga sampai sama Grace juga udah sampein karena dia udah liat gue 3 kali botak lah. Ya, oke. Dia udah males juga. Nah, tuh. Kalau soal rambut, justru gue juga paling strict tuh di zaman dulu pun yang gue streaming Dota, ada orang pengen nawarin Nio 50 juta. Botak. Lu botak sama potong alis. Wah, kalau Walis goblok sih. 50 juta mas. 1 M enggak apa-apa. Indie. Oh iya, Masih kayak- ada getarnya ya. Enggak. Enggak mau. Botak pun dari dulu gak pernah mau. Tapi sekali pernah rambut yang pendek banget tuh. Yang di season 1 kan itu panjang dari botak tuh. Makanya jelek kan. Itu gara-gara aku nazar ini. Timnas kalau masuk semifinal melawan Korea, gua potong rambut gua 1-2 cm. Itu bukan karena Melson. Selama ini kalau disuruh pun juga kalau misalkan potong rambut, Kalau nggak perlu mau. rambut nggak mau gue. Dari Melson nggak pernah mau. Nggak mau. Soalnya pertama orang bakal mikir, ih apaan sih botak aja mahal gitu. Sedangkan itu kan soal prinsip kan, kayak aneh aja gitu. Enggak gini. Kita harus lihat dari POV yang donate. Otak itu ngeluarkan apa sih? Yang Dopamin. Otak itu ngeluarkan dopamin. Dopamin itu selalu naik level gitu. Misalnya gini, dopamin itu pada saat kita pertama kali, mungkin kau pertama kali ngerasain 2000 viewer, seneng. After besoknya 2000 viewer akan biasa. Ya biasa ya. Itu dopamin. Jadi dopamin itu akan terus meningkat. Sekarang 100.000 viewer, apapun yang terjadi, ya udah gitu. Gede aja. 200.000, karena kau udah pernah sampai di sana. Enggak, maksudnya nih, ini udah gede banget sebenarnya nih. 35.000 udah gede banget ya. Udah be aja Tapi sekarang. karena itu dopamin terjadi. Ada yang sisi lain, ada yang namanya serotonin. Serotonin beda sama dopamin. Serotonin ini akan muncul pada saat kau ngebahagiain orang. Yes. Ngebagian orang muncul serotonin. Muncul serotonin. Dan ini levelnya nggak akan naik. Tapi itu bisa ngebuat kau bahagia juga. Ada perbedaan antara dopamin sama serotonin. Dopamin itu akan naik terus, nggak akan pernah turun. Sedangkan serotonin, kau berbuat baik, kau bahagia. Itu serotonin. Dan misalnya kau suatu saat turun berbuat baiknya atau level kebahagiaan orang turun, kau tetap seneng. Kayak apa yang dilakukan Arab hari ini untuk Gary, itu yang keluar serotonin, bukan dopamin. Someday dia melakukan hal yang sama, dia akan tetap seneng. Gue tadi liat reaksi Gary mau nangis lagi gue. Itu serotonin yang keluar. Dan someday Gary seneng lagi, kau akan tetap seneng kan? Nggak, udah pernah kejadian. Paham maksudnya? Nah kalau dopamin akan terus. Nah mungkin dari sisi POV yang ngedonate itu sebenarnya pingin keluar dua-duanya, serotonin sama dopamin. Dia kalau dopamin dia udah bisa beli semuanya. Mungkin ya, akhirnya dia ingin beli harga diri orang, tapi pingin nyenengin juga. Yes. Setuju gue nih. Kayak ini soalnya kan growing up ya, gue nggak pernah ada di circle yang expressing love to each other gitu loh. Jadi kayak Gary kalau udah bilang thanks Mai gitu, pas ke gue tuh masih ngerasa jangger gitu, nyamplok gue, karena gue nggak terbiasa gitu. Jadi kayak ngeliat kalian gitu di circle yang bisa expressing love gitu kan Arab tuh sering banget tuh kalau udah mabok Alo juga, ya. Jod gue sayang banget sama lo, gue tuh nggak pernah bales, karena gue nggak terbiasa. Bahkan gue nggak pernah ngomong I love you ke gue sampai detik ini. Kalau ketemu langsung pernah chat doang, karena gue nggak terbiasa dengan expressing love gitu loh. Mungkin expressing love gitu. Oke. Ya kan? Yang mungkin karena impactnya tuh juga Grace juga. Makanya gue nggak pernah, mungkin nggak seromantis itu dibandingkan cowok lain. Oke. Karena gue nggak terbiasa di lingkungan seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya lingkungan itu, kadang kalau gue ngeliat kayak si karena Gary ulang tahun atau mungkin karena Gary teman kita, Dan dia senang. Arab bisa ngwujudin apa yang bikin dia senang. Tadi gue ngeliat itu gue hampir mau nangis. Aku merinding. Karena gue liat ekspresinya kan, depan gue kan. Lihat ekspresi Gary merinding. Karena gue tahu dia senang apa gitu. Karena di kepala gue, kalau gue memposisikan dia, anjing Persis gitu. lagi. Iya. Persis. Kalau aku di posisi dia, iya persis. Gue nangis kentot. Persis. Gue nggak bisa sumpah. Karena gue nggak terbiasa. Itulah yang terjadi pas closing season 1. Gue nangis karena gue nggak terbiasa sama ngungkapin perasaan Oke. di teman terdekat gue. Itu nggak pernah. Gengsi masih ada lah. Gengsinya gede. Korbannya banyak, salah satunya Grace.
Salah satunya Grace. Dan menurutku Arab yang dilakukan Arab sekarang ini ya dia nyari serotonin itu, ngebahagiain orang dan bikin dia bahagia. Karena dopaminnya udah terlalu jauh buat dikejar. Dopamine udah apa lagi gitu? Apa dia mau ngejar apa lagi? Ya tinggal worldwide. Yang bikin dia benar-benar bangga mungkin yang bisa bikin dia seneng ya worldwide. Tapi kalau misalkan di titik gue malah terbalik. Katakanlah seperti ini ya. Ini yang gue tangkap tuh kalau misalkan lu kejar dopamin itu bakal makin susah. Ya, levelnya beda terus. Tapi kalau misalkan sebaliknya, itu dopamin yang makin tinggi itu kan berat kan? Yes. Makin lama makin berat kan? Untuk ngebuat kau bahagia ya. Ya, berarti buat ini apa ya? Gue udah males gitu kan, intinya gak tahu mau ngapain lagi. Yes, yes. Nah kalau gue misalkan, kalau gue startnya tuh awal justru di serotonin terus nih. Gue selalu mikir orang sekitar. Sampai di titik gue juga gak tahu yang bikin gue happy apa. Tetap serotonin pasti. Serotonin. Pasti. Pada saat kebahagiaan orang yang lain. Gimana cara ngejar dopamin ya? Gue gak tahu juga yang bikin gue happy Nggak apa. bisa. Itu menurut gua dua hal berbeda yuk. Karena gini. Jadi ngerti gak sih? Ya gua paham. Yang kebantingnya tuh Ya gua paham. selama ini gue fokusnya di kanan terus nih. Kalau Yang gua- kirinya tuh gue gak ada. kalau Justru gua- kayak lu happy-nya ngapain ya? Iya. Gak tau gue. Gua sesimpel ini sih. Gua sesimpel gini. Yuk. Dopamin, gua bisa jelasin happy-nya kenapa. Gua sampai sekarang kalau gua bantu orang, gua nggak pernah tahu alasan gua happy kenapa. Itu serotonin. Gue nggak pernah keluar. tahu. Gue selalu ngulik nih, misal, bahkan gue ngetes. Udah bangsat tuh gue udah di tahap ngetes. Ngetes nih, mencoba diri gue sendiri nih. Gue bantu orang, padahal gue ngapain bantu. Tek, happy nggak gue? Tetap happy. Happy-nya kenapa? Padahal gue niat awal gue nggak mau bantu, tapi gue bantu anyway orang ini. Oh, anggaplah sedekah. Happy gitu, happy tapi beda. Nah, itu sampai sekarang gue nggak nemu jawabannya soal yang serotonin itu kan. Apa sih yang bikin gue happy? Kenapa bantu orang tuh happy? Aneh di kepala gue, sempet aneh. Tapi menurut gue emang itu sesuatu yang nggak bisa dijelasin aja. Ya, itu kalau serotonin. dopamin bisa bentar. Gue beli Lego, happy-nya setengah mati yuk anjing. Besok beli Lego lagi ya. Kelar, udah, hilang. Malah kalau lu bisa serotonin good for you. Dopamin bentar doang. Dopamin, yuk 6 bulan gue party sama Arab. Happy-nya cuma 2 minggu. Happy 2 minggu ini, skala beda-beda. Botol 1, botol 2, 3, 8, Naik terus. Apa? Pas udah dimentok nih, tak, bill udah pernah 100 juta per malam gitu. Let's say 100 juta per malam. Apa? Dari awal nih, kita clubbing nih, udah lama nih, stress relief, nemenin Arab, dek. Anjing, keren kali kalau ada di leaderboard code. Tak, anjing leaderboard club, stop spending. Udah, besok apa? Clubbing. Gue di titik sekarang nih, clubbing, minum sama lo orang, gue masih happy, ya kan? Galang. Tapi lu liat gue kemarin deh, nyawa gue kayak udah nggak ada, cok. Yang akhirnya orang-orang kayak Teresa yang misalnya kita ngomong clubbing ya, akhirnya dia harus ngajak orang yang masih belum pernah clubbing supaya dia ikut happy juga. Misalnya anggaplah orang yang kayak aku, kemarin tuh aku happy ke sana karena itu hal yang aneh, maksudnya masih jadi hal yang baru buat aku ya, ngelihat laser, ngelihat lampu-lampu, ngelihat kayak gitu, sound sebagus itu. Aku seneng, dan orang yang ngajak aku pasti akan seneng juga. Itu serotonin yang keluar, dan itu nggak akan ada habisnya, nggak akan naik level. Makanya gue suka banget kalau clubbing atau kita minum sampai jompang-jamping, kalau kita tuh celebrate something. Yes, Yes. Ada momennya gitu. Maka kayak Justru yang gue ngerasa gue gimana ya, dari pembahasan ini justru gue ngerasa unhealthy-nya tuh karena itu, tau gak sih? Karena ternyata selama ini yang gue kejar tuh bukan kebahagiaan buat diri sendiri, ternyata kebahagiaan buat orang lain tuh bikin lu bahagia, tau gak sih? which is good Terus and menurut bad lu for salah? you. menurut lu salah? Kalau berlebihan pasti salah gak sih? Nggak ada. Oh, Jadi Sorry. tujuan gue tuh dari awal ya, ini balik ke prinsip hidup ya. Oke. Tujuan gue dari awal, manusia kan manusia orang lain, manusia lain. Pertama dari keluarga, dari teman. Makanya kalau liburan tuh gue gak ada kayak keinginan ke Jepang deh. Yuk lu pengen ngapain? nggak tahu. Misalkan pengen gue pengen banget nih ke Mount Fuji. Tapi teman-teman gue bilang kayaknya bakal lebih happy kalau misalkan kita makan ke kafe. Gua makan ke kafe. Iya. Oke. Ngerti gak sih? Terus Ya. menurut lu salah? Kalau gue ya, Gue udah sampai di titik tuh yang kayak lu nggak tahu lu suka apa.
Iya. Lu nggak tahu apa yang bikin lu happy sendiri. Benar. Nah, kalau gue sesimpel nih, gue bisa jawab. Tadi kan sesuatu yang berlebihan tidak baik kan? Gue setuju, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kecuali berbuat baik. Nah, berbuat baik tidak pernah ada yang namanya berlebihan. Di kamus gue ya, berbuat baik pada orang lain, bantu orang lain, nggak pernah ada yang namanya berlebihan tuh nggak ada. Di kamus gue. Setuju. Sampai mati pun lu bantu orang, itu nggak pernah berlebihan. Nggak pernah. Di kamus gue ya. Mungkin di kamus lu beda. Kalau gue pisahinnya cuma satu sih. Kalau gue pengen coba dopamin, gue cari duniawi. Sesimpel itu. Gue cari duniawi. Apa nih? Lego. Main. Lu tau lah gue. Main paintball gue bilang abisinnya 10 juta ayo biar kita happy. Gue pengen kayak dopamin. Kita tuh keluar semua gitu. Karena kan kita stres juga kan. Ayo gak apa-apa gitu. Kayak gitu sih. Tapi gue malah takutnya tuh kayak udah sampai mas udah aja gitu. Cuman gue takutnya tuh gini loh, kayak ini kan gue berarti taruh sampai berapa tahun ke depan gue bakal fokus di serotonin. Taruhlah seperti itu ya. Gini, dopamin orang beda-beda. Itu harus kau pahami dulu. Jadi setiap orang punya dopamin. Apa yang membuat dopaminnya keluar itu sendiri-sendiri itu beda-beda. Kayak misalnya kau menang TI. Misal nih, kau menang TI, itu akan dopamin yang keluar. Iya, besok juga lebih biasa aja. Tapi mungkin bagi aku menang TI santai. Tuh. Setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau kau tanya dopaminmu apa, ya kau yang tahu yuk. Betul. Kalau gue bukan yang sok menilai ya. Mungkin dopamin itu bukan lebih ke arah aktivitas apa yang lu suka sih. Momen apa yang terjadi di hidup lu sih. Karena kan kalau gue lihat dari lu tuh, lu apa tuh momen. Lu tuh ingat banget momen-momen cerita yang jadi core memory lu atau sesuatu yang memang berkesan di lu. Ya mungkin tuh salah satu dopamin lu juga, gue nggak tahu gitu. sekarang gue jadi malah ada ketakutan baru karena gue fokusnya buat orang nih. Nanti di saat ini kan gue nganggapnya assignment kan, gue nganggapnya tuh kayak lo memang gue di dunia tuh buat itu. Oke, terus Buat keluarga segala macem. Kalau misalkan di titik kayak oh yaudah gue selesai, sisa gue Apaan nih? gue ngapain? Umur lu berapa? Umur kau berapa? 26. Selamat datang di quarter life crisis, brother. Enggak. Umur kau 26 nih. Selama 26, kau bahasa kau itu kau sibuk membahagiakan orang atau memprioritaskan orang lain. Iya kan? Kayak gitu kan? Selama 26 tahun nih. Kau pernah ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Proses susah sampai hancurnya itu bukan yang sampai kayak gue bantu orang, terus orangnya bikin gue kesel, nggak nyampe di titik udahlah gue mau bantu orang ini, bukan kayak gitu. Bukan. Tapi lebih selektif. Secara pribadi, bukan ke orang lain. Gak ada urusan sama orang lain nih. Kau 26 tahun bantu orang, kau ada di titik susah sampai hancur banget nggak? Nggak pernah. Itu namanya karma baik. Betul. Saya mendengar quarter life crisis. Selamat datang. Lu belum 26 kan? Tahun ini 26. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Menurutmu seorang Yukateo bisa ada di streaming YB Rap dengan 33.000 view jam 4 pagi? Ajaib nggak? Ajaib, cuman gimana ya? Gue selalu percaya tuh apapun rezeki yang dikasih itu sama beratnya sama assignment yang lu dapat. Sumpah, aku memang ngefans banget sama Om Deddy, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, aku memang ngefans banget sama Om Deddy, tapi aku nggak jadi membernya. Sorry, terus gimana? Kayak contoh nih, aku di titik ini, atau Mas P di titik ini, Jod di titik ini. Karena memang tugas yang kita punya membutuhkan ini, makanya rezekinya dapat ini, gitu loh. Oh, gini aku harus memperjelas. Untuk untuk seseorang bisa mencapai di titik atas, caranya ada dua. Berbuat baik atau berbuat jahat. Yes. Orang jahat juga banyak yang di atas, loh. Orang jahat juga banyak di atas. Tapi orang baik juga bisa di atas, tapi selalu dengan keajaiban-keajaiban. Iya. Kalau kau bilang seharusnya kau di sini, banyak orang yang lebih pantas secara apa ya aku bisa bilang angka teori, skill yang bisa lebih lucu dari kau, yang memang entertain jauh banyaknya jauh lebih pantas gitu. Aku harus bisa bilang kayak gitu ya. Tapi kok ada di sini karena ajaib
yang nggak bisa kau jelaskan. Karma baik lu, bro. Itu karena karma baik kau selama 26 tahun, kau berbuat baik. Jadi kalau yang kau khawatirkan adalah after ini mau ngapain, gimana cara Pasti ada jawabannya. Pasti ada jawabannya, nanti akan keluar sendiri jawabannya. Dan faktanya dari yang aku tahu dari orang-orang baik ya, aku akan menganggap kau orang baik kalau kau memang melakukan hal itu selama 26 tahun. Faktanya dari orang-orang baik adalah jawabannya muncul dulu sebelum masalah. Anjing. Berat tuh. Jawaban muncul dulu sebelum masalah. Itu dari orang-orang baik. Entot. Jadi kau gak terlalu ribet dengan masalahmu karena jawabannya udah ada. Dan aku nanya ke kau pernah nggak punya masalah yang berat banget? Sebenarnya mungkin pernah, tapi karena jawabannya udah ada, kau nggak ngerasa berat. Paham maksudku? Paham. Kau ingat-ingat lagi, recall masalah ada di otakmu, yang pernah muncul di hidupmu. Muncul jawabannya nggak sebelum kau kena masalah? Iya sih. Itu biasanya karma baik. Kayak sesimpel ini cerita yang kan gua keluar tim e-sport tuh. Dari yang Jakarta gue pindah ke Batam. Tahu-tahu gaji gue kali 5. Tahu-tahu masalah datang COVID. Itu COVID datang. Keluarga gue gak bisa bayar mobil. Gue yang bayarin. Nah, itu terus gue kayak, oh ternyata gaji gue buat ini. Nah, itu dia. Jawabannya muncul duluan kan? Iya. Bayangkan kalau COVID duluan habis itu kok nggak ada. Stres gak lo? Hancur sih. Itu karma baik. Kebanyakan kalau orang jahat, masalahnya muncul duluan. Mereka harus nyari jawabannya. Makanya buat jahat tuh gak ada habisnya. Karena mereka akan jahat lagi untuk menyelesaikan masalah. Selalu buat nyesain masalah baru yang datang. Iya. Damn bro. Make sense. Pertama kali denger gue pas ngelewatin quarter life crisis ya. Betulnya gue start dari 24 itu, 23, 24 udah mulai tuh. Krisis identitas. Lu masih kerja kan? Gue kerja terus. Gue diem sampai umur gue 25. 3 tahun gue diem ya, kerja ya gue cari makan aja gitu, bukan yang kayak buat growing. Gue mikir, ini gue mau ngapain sih? Gue udah di titik tahap ini gue hidup mau ngapain sih? Karena semua udah gue lewatin. Udah pernah dilakukan. Ya sorry, udah pernah gue lakukan. Udah gue lewatin. Untuk jawaban kayak kau ya, aku akan bilang dunia itu luas. Ya itu, makanya dunia itu gue udah lewat. Gue banget benar-benar sangat grateful Arab sering ngajak gue ketemu orang-orang. Karena dunia itu luas. Yang jauh di langit sana. Bilang ngentot, dunia luas banget, kontol. Luas banget dunia. Anjing. Baru tuh mulai. Gue 3 tahun di rumah yuk. Posisi quarter life crisis kebanyakan orang bingung nggak tahu mau ngapain karena dia masih dalam tempurungnya, masih dalam kotaknya dan masih dalam zona nyamannya. Biasanya ya itu betul kata kuncinya, gue zona nyaman. Di 23, 25 tuh gue di zona nyaman gue. Nyet kripto bisa kasih gue makan nyet. What's next itu nggak ada. Ini sekarang nih setelah ini belum berakhir nih, di kepala gue udah tahu what's next apa. What's next buat Arab ini gitu. What's next buat diri gue sendiri. Udah ada gitu. Kalau quarter life crisis gue gak ngerasain sih. Menurut gue pasti semua orang masih ngerasain. Akan merasakan. Tapi lu nggak sadar. Balik lagi karena kamu udah nemukan jawabannya sebelum pertanyaan itu muncul. Tapi memang waktu itu memang ada momennya tuh fase streaming terus kayak menghasilkan kan terus kayak mau ngapain gitu kan, pacar gak ada. Gue gak ada pikiran mau nikah, gak mau berhubungan secara serius sama orang gak ada. Terus kayak tanggung jawab kayaknya sekarang cukup, apa cukup, mau ngapain, apa yang mau dikejar itu kan segala macam. Terus baru gue ngomong ke orang tua, kayak si Evan gimana kuliah gitu kan, adek gue gimana kuliah, siapa yang bayar segala macam. Nyari sendiri jadinya kayak oh belum lunas ini gue yang bayar sampai lulus, tanggung jawab gue gitu. Ujung-ujungnya nyari tanggung jawab lagi serotonin yang gue cari tadi. Kayak kalian butuh apa sih, gue kelarin gitu. Dan sebenarnya kalau kau memang bener omongan kau bilang ya, kau punya sesuatu yang
susah orang dapatkan. Kalau bener omongan lo ya, yaitu ikhlas. Gue masih bilang gue ikhlas 100% sih. Gak gampang. Ngedumel tuh pasti ada. Ngedumel itu ada, tapi ikhlas itu dalam artian kau mau lagi itu udah basic dari ikhlas. Kau habis membantu orang lagi, padahal kau tahu, dia misalnya orang kau bantu nih, tapi masih anjing. Tapi kau masih mau berbuat sama orang lain. Itu udah basic dari ikhlas. Ngedumel itu manusiawi. Ikhlas 100% menurutku itu udah kelas nabi. Itu menarik sih, kayak gue sempat nanya sama Mas Reja. Kalau mau ngobrol ngobrol aja, Pan. Santai aja, Pan. Santai. Oke. Itu menarik sih yang tadi yang lu bahas. Itu kayak Mas Reja yang ngomong itu gak sih, yang dia gagal di satu step terus dia coba di field lain, dia gak takut gagal. Ya kan Gua dia juga ikhlas. kalau bantu orang nih. Misalkan dia anjing ke gua. Misalkan gua bakal berhenti. Iya. Tapi bukan berarti gua berhenti berbuat baik. Iya, betul. Nah, Betul. Itu basic ikhlas. Kalau kau bilang aku masih ngedumel, ya manusiawi anjing. Manusiawi, Cok. Manusiawi. Tapi tetap si ini anjing. Iya. ya udah. Menurut gua anjing gitu. Ya udah Oh, manusiawi. manusiawi. Cuma next. Ya human Karena being. orangnya beda. Ya human being aja, Bro. Tapi kau ikhlas dengan kebaikan kau itu dan kau masih mau berbuat baik. Bukan, aku berbuat baik sama orang ini, ternyata aku salah berbuat baik. Itu kau nggak ikhlas. Karena kau melakukannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Yang kau pikirkan adalah feedback ke kau. Itu udah nggak ikhlas. Enggak sih, kalau buat baik lempar ke langit sih. Bukan lempar ke tembok. Maksudnya? Iya. Buang aja ke atas, nggak tahu kemana. Iya, Belum tentu balik ke lu, kadang kena kepala lu sendiri. Itu basicnya. Nggak semua orang punya skill itu. Bisa Nggak semua- banyak orang itu buat baik tuh lempar ke tembok. Iya, lempar ke Berharap tembok. balik ke kita. Ngarep pantulan. Yes. Nggak semua orang punya skill itu ya. Aku harus bilang kayak gitu. Itu susah banget didapatkan sama manusia. Titik ikhlas, buang ke langit. Ya udah, aku nggak peduli apa yang aku lakukan. Entah dia suatu saat akan jahat ke aku, nggak peduli. Iya. Itu susah banget, yuk. Bukan contoh sih. Berbuat baik ya, gue tuh sering banget loh. Gue nggak tahu ini baik atau buruk ya. Kepala gue nih ngentot. Kepala gue tuh skeptisnya tuh anjing banget. Skeptis sekali gue. Setiap kali gue mau donasi ke suatu organisasi, yang paling sering di gereja, deh, atau apapun itu. Tak, scan, set, nominal nih. Berapa ya? Pakai buat apa gitu? Pakai buat apa nih? Ini kalau gue duit gue kasih dia, pakai aneh sih ngentot. Tapi gue duit anyway gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu tuh baik atau buruk. Baik. Tapi tetap kau kasih kan? Iya tetap gue kasih Tetap anyway. kau kasih. Ya udah di situ. Cuma kadang angkanya berubah aja. Dari contoh nih, let's say mau 100.000, jadi kayak 50.000 gitu, segala macam gitu. Itu natural nggak sih? Apa? Sistem defense. Wah, gue skeptisnya luar biasa. Oke, gini. Aku harus bilang ya. Sistem defense. Gue juga gitu. Sorry, aku harus. Ini yang Arab paling tak suka kalau aku udah bawa agama. Nah, nggak usah ngomong agama nih, nggak usah organisasi. Gini. Ini mungkin agama tapi bukan Islam. Ah, Aku selalu percaya bahwa setiap manusia itu punya yang namanya hati nurani. ah. Dan hati nurani ini kalahnya akan sama otak. Hati nurani manusia itu pasti baik. Kayak kau contoh tadi, mau memberikan, itu hati nurani kau yang bilang. Tapi otak kau akan berkata, udah nggak usah diberikan. Sebenarnya hati nurani manusia itu baik semuanya. Kalau gue sering banget nih, kayak gue ngeliat nih orang di pinggir jalan, gue lagi naik mobil truk. Di otak gue, udah gede pas ngeliat, itu pura-pura ya. Nah, itu otak kau. Itu otak kau yang membisikkan. Sering banget aja. Tapi sebenarnya niatnya kau udah memberi. Itu dari hati sebenarnya. Bukan dari otak niat kau itu. Ini sumpah kayak, setak gitu. Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Either pasti gue kasih. Cuma kadang ketika udah muncul pemikiran kayak ini ngumpetin tangannya begini nggak ya? Atau beneran cacat kayak ya? Nominalnya jadi berubah Pak. Ya itu. Dan selalu berkurang. Contoh, Ripo, di XTJ itu pertama di klub. Kepala gue mau kasih duit pribadi. Karena gue liat dia kasihan. Di kepala gue yang kiri, kerja dianya. Part of his job gitu. Selalu bergumul gitu-gitu doang anjing. Itu hati sama otak. Makanya aku harus bilang, kalau kau mau berbuat baik, nggak usah pakai logika. Udah turutin kata hatimu aja. Kata niat awalmu yang gimana, udah nggak usah pakai logika.
Kalau gue justru ya kalau misalkan gue udah di titik yang kalau misalkan gue bantu orang nih, terus orangnya jadi baik ke gue, gue udah sampai di titik kayak ini kok manipulasi ini orang nggak sih sebenarnya? Secara gak langsung. Apa gue manipulasi ini orang biar berpihak ke gue gitu? Dihukum aja, kita balik ke hukum. Tadi yang kau tanya, kenapa sih ada yang hukumannya 3 tahun, ada hukuman 8 tahun? Yang paling dinilai adalah niat. Kenapa dia niat untuk melakukan hal itu? Kalau niat awal ya. Niat awal, balik lagi. Kau mau berbuat baik, niat awal kau adalah untuk membantu orang itu, atau untuk caper ke orang itu, atau memang untuk berbisnis dengan orang itu, atau ingin dia baik ke kau. Niat awalnya apa? Karena lagi pengen aja. Ya udah, sesimpel itu. Nggak usah berpikir yang jauh-jauh. Efeknya gimana nggak usah kau pikir. Balik lagi ke niat awal. Sesimpel itu, bro. Semua itu dari niat. Itulah kenapa kalau di agamaku, kita mau melakukan apapun, kita itu harus mengucapkan niat supaya kita ingat bahwa niat kita itu kayak gini. Oke. Semua itu kembali ke niat. Katanya kok udahan tinggal layar anjing. Karena gue benci sama kepala gue sendiri, Cok. Sumpah, karena gue benci banget sama kepala gue. Gue skeptis sama orang tuh gila banget ini skeptisnya. Dan terjadi ke kalian semua juga. Awal kayak gue ketemu Yuka gitu, anjing kepala gue tuh banyak banget tuh. Scan ini orang ngentot ya, ini orang nyebelin ya, ini orang tertentu lebih banyak banget, Cok. Pasti ada lah pada saat kalian pengen ibadah berangkat ke gereja gitu, niat kalian udah pengen ke gereja gitu kan, terus di otak, lu ngapain gereja, ntar gini, ntar gitu. Enggak, bukan hati pengen ke gereja nih. Sekarang ada pengerjaan. Soalnya halnya cuma satu, Cok. Apa? Anjing mager banget ngentot. Ya itu otak, itu otak kan? Itu mager banget anjing. Itu otak. Tapi nyampe sono mah ya udah. Ya udah. Nah, pada saat kau udah memberikan, ya udah. Nah, ini menarik. Gue bahas agamanya sedikit ya. Boleh. Tapi maksudnya ini gue pengen cerita doang. Aku yang suka di sini tuh kalian menghargai perbedaan. Ya. Itu aku yang suka. Ini gue pernah berdebat sama Chris dan gue baru sadar beberapa minggu terakhir. Gue pernah berdebat, Jot, ayo dong gereja. Gue punya perdebatan gini. Urusan gue sama Tuhan itu urusan gue. Gitu. Menurut gue, thank you seseorang. Urusan gue sama Tuhan itu urusan gue. Menurut gue, lu mau paksa gue berapa kali pun ke gereja, kalau hati gue tidak mau, gue tidak akan nyaman di gereja. Gue sempet ribut, beda gue sempet ribut. Dia sempet bilang, dia pengen begini, Jot, aku pengen banget tahu kalau gereja tuh nggak sendiri ditemenin sama kamu. Awalnya, jujur banget, awalnya gue terpaksa di minggu pertama. Dak. Diajak gereja, ayo gereja, secapek apapun. Bahkan gue sama pan gue mau gereja, bangun gue jam 10 apapun yang terjadi gitu. Tergerak tadi terpaksa, terus sekarang akhirnya gue baru sadar, kalau nggak gara-gara Grace ngomong kayak gitu, gue mau kapan gereja? Dan pas gue udah nyampe di gereja dan gue udah dengerin, gue udah berdoa, oh hati gue nggak terganggu-ganggu banget, nggak se-annoying yang gue kira, gitu loh, nggak sebosan yang gue kira. Walaupun kadang ada momen dimana gue emang kurang tidur gara-gara kesalahan gue di gereja, gue anjing ngantuk banget gitu, ada gitu. Nah itu salah satu contoh yang menurut gue, kalau gue tetap kekeh sama prinsip gue, urusan gue sama Tuhan tuh urusan gue. Menurut gue, lu nggak punya hak ajak gue gereja kalau hati gue mau gereja. Itu yang kayak, oh enggak lu anjing. Aku harus ngejudge kau. Pada saat kau ngomong sama Grace itu urusan hati, itu bukan hati. Itu soal kau pingin rebel dan ego kau yang tinggi. Pada saat Grace bisa nabrak ego kau itu dan Grace bisa menunjukkan fakta, akhirnya ego kau turun. Aku harus ngejudge kau kayak gitu. Itu bukan kalau hatiku enggak, itu bukan masalah hati, itu ego. Ego itu. Oke, sekarang kayak setiap minggu tuh gue udah kayak apapun yang terjadi gue gereja nyet. Ada kok selama udah kayak beberapa minggu udah yakin, ada kok mau kayak contoh lah minggu lalu hati gue tuh bukan hati, fisik gue tuh kayak udah nggak mampu deh buat gereja. Sama anjing. Cuma gue paksa anyway dan ternyata ya kebiasaan buruk, kebiasaan baik kenapa nggak gue lanjutin gitu. Manusia normal itu step ibadah itu ada 3. Yang pertama dia akan menolak, yang kedua dia akan terpaksa, yang ketiga dia akan butuh.
Mungkin masih terpaksa ya. Terpaksa. Mungkin pada saat kau udah dibutuh, kau benar-benar nggak kepikiran apa-apa udah. Tapi terpaksa udah step yang bagus. Karena kau udah lepas dari penolakan. Akan ada kalanya di mana kau ibadah itu karena butuh, bukan karena lagi terpaksa. Wah, aku coba pas-pasin gitu, enggak. Tapi memang karena kau apapun yang terjadi, aku berangkat. Itu udah butuh banget kau untuk ibadah. Gue pernah dengar dari Bang Zawin tuh stepnya tuh, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Kita mungkin lagi di titik yang terpaksa. Sumpah, kayak minggu lalu gue udah ngomong, anjing capek banget, sumpah capek banget, gereja lagi. Nyampe, udah hilang. Oh anjing, oke dah. Kadang-kadang gue pepet tuh. Jadi gereja kayak lama. Tapi kadang kalau minggu lalu gara-gara kena macet sih gue. Cuma kayak udah tetap ya udahlah gereja. Padahal itu bertahun-tahun. Nyokap gue tuh selalu ingetin gue tiap minggu, ayo gereja. Terus selalu ada perdebatan, jangan paksa gue gereja. Kadang gue juga bangsat nih, mak gue juga nggak tahu. Kalau mama nonton sorry banget ya. Kadang gue bilang gereja, gue tuh kabur rokok di kafe, pakai baju rapi supaya gue pulang. Karena kan gue sempat tinggal di rumah nyokap gue, supaya dia ngeliat gue habis gereja. Kalau gue nggak gereja, karena gue nggak mau. Jadi gue bener-bener pas, karena ya nyokap gue cuma kayak sekedar, mungkin karena gini, karena balik lagi gue nggak pernah punya conversation yang heart to heart sama nyokap gue. Ya kan? Okay. Jadi kalimat dia sebatas jangan lupa gereja ya nak. Selalu ingat Tuhan di pekerjaanmu. Gitu-gitu doang. Karena gue nggak pernah ngomong heart to heart, karena pertama ego. Ada beberapa hal yang gue berantem gede sama nyokap gue. Jadi gap gue kagak jauh. Nah ketika gue mau deket-deket itu, gue kan nggak terbiasa dengan hal-hal kayak gitu kan. Yes. Jadi ketika dia nge-text gue setiap hari untuk jangan lupa ibadah, jangan lupa doa, sempetin diri buat Tuhan, itu kepala gue tuh selalu deny. Oh teks biasa dari nyokap, yes. Sampai gue digituin sama Grace. Karena memang gue nggak heart to heart sama nyokap gue, tapi kalau ke pacar gitu, ke Grace kan heart to heart kan ngomongnya. Sampai gue kayak ngerasa, gue kayak ngerasa, karena gini lah maksudnya kayak banyak yang gue ceritain ke Grace yang bahkan nyokap gue nggak tahu. Padahal seharusnya kan nyokap gue juga tahu gitu. Karena gue nggak terbiasa di lingkungan yang cerita ke nyokap. Sama. Jadi nyokap gue gak pernah tahu kehidupan gue kayak gimana. Apa yang gue rasain dia nggak pernah tahu. Setiap kayak di meja makan, gue nggak pernah ngobrol. Cuma makan aja gitu. Makan, gue akan menjawab pertanyaan dia. Kalau gak ditanya ya udah diem. Iya. Sedingin itu. Paham. Beruntungnya, kenapa gue bilang? Kenapa nih? Alasan kenapa gue mau nikahin Grace cuma satu. Cuma salah satunya adalah Grace mau nggak nikah sama kau? Pasti mau deh, nggak mungkin. Gue charming gini ya. Alasannya apa tuh? Salah satunya cuma satu. Grace adalah orang yang bisa mencairkan suasana yang tadinya gue beku di ruang makan, jadi gue bisa ngobrol sama orang tua gue. Dan menurut gue itu mahal. Lebih cantik banyak, yang lebih pintar banyak. Tapi gue nggak pernah temuin ini. Gue jadi bisa cerita nih sama bokap gue nih tentang bisnis gue yang gagal, lagi mau ngapain, jadi bisa cerita. Karena Grace yang bisa nurunin ego kau. Iya. Itu aja deh. Gue ibadah juga gereja gue udah bertahun-tahun, 8 tahun kali gue ibadah, 7 tahun. Terus? Ya gue selek sama orang gereja. Selek sama orang gereja. Terus? Skeptis segala macem, mulai cari tahu tentang ini itu. Sempet kayak ini agama semua bullshit segala macem kan. Ya gimana ya? Pelajarin agama mana, pelajarin agama ini, gitu. Semua muter. Keliling-keliling, capek banget rasanya. Sampai di titik tuh dari gimana ya? Tiap ada masalah, ngandelin diri sendiri. Gue logisin semuanya. Tiap masalah logisin gitu kan. Udah sampai di titik kayak kemarin, anjing ini makin lama masalah gak make sense. Diri gue gak kuat nih. Sama sekali gak kuat gue. Coba kali ya cari ketenangan, atau mungkin dari yang gue pelajarin segala macam. Akhirnya gue mulai gereja, mulai ketemu siapa. Kayak ini apa ya? Kejadian-kejadian baik di hidup gue tuh terlalu
terlalu banyak sampai semuanya bisa gue logisin. Jadi kayak misalkan ada hal ini, kayak tiba-tiba gue diajak maraton. Tiba-tiba gue ketemu teman-teman tuh, Kalau di situ? orang sekitar gue tuh, kok kayaknya orang apa yang ditusuk dari belakang segala macam tuh gue gak ngerasain. Oke. Ditusuk dari belakang kayak anjing nih orang bangsat banget, bener-bener jahatin gue gak ngerasain. Itu loh. Terus yang gue dengar tuh dari keluarga gue tuh selalu kayak doain lo setiap malam segala macem, entah dari kakek gua, nenek gua, adanya nenek gua segala macem. Sama gua keinget doa bapak kami itu ada satu, jauhkanlah kami dari yang jahat. Oke. Mungkin gua didoainnya itu. Makanya sepanjang jalan gua tuh gua ngerasa kayak fine aja nih, gua gak percaya agama. Itu selama itu gua dijagain, gua ngerasanya. Tapi aku harus bilang ke kau kalau ini belum ending. Iya, Mungkin ini cuma masih di garis start anjing. 1/10 kehidupanmu kan. Suatu saat kau pasti akan dapat ujian yang lebih berat. Kau harus ingat omonganku yang kemarin aku omongin. Pada saat kau dapat ujian yang lebih berat, ingat bahwa itu cara Tuhan untuk naikin level kau. Adepin dan yakin kau pasti bisa menjalankannya. Nggak ada kata menyerah. Kata menyerah itu buat Pecundang anjing. cundang. Apapun masalahmu nanti, aku nggak tahu ke depannya gitu ya. Pasti ada, aku bisa jamin 100% pasti akan ada masalah. Karena orang untuk naik level itu harus ada masalah dulu. Betul. Giving up is only for pussies anjing. Dan jangan sampai ada di pikiran kau kata menyerah. Karena mungkin kau sekarang terbiasa bisa dibilang nggak ada orang jahat. Yakin suatu saat pasti ada yang Pasti jahat ada. sama kau. Pasti ada anjing. Pasti ada. Dan itu kecewa kau akan gede banget kan. Hajar. Kecewa gede sih. Enggak sih. Ini misalnya nih. Gue udah sampai di titik kalau misalkan nih at some point taruhlah Jot, orang dekat gue, nusuk gue, gak kecewa gue. Kalau misalnya aku tiba-tiba pacaran sama Michelle, Kalau misalkan bahagia, good for them. oke. Ya udah, gas. Masanya misal gak mau sama kamu, Mas. Concern aku cuma itu. Sense. Belum tahu kan kau charmingku ke Michelle gimana. Apa tim layar Mas P? Jangan nyerah lah. Pokoknya aku cuma bisa ngingetin ini. Ingat omonganku satu saat. Kalau kau punya masalah, ini buat kau naik level. Kalau pengen nyerah sih sering banget sih. Tapi magicnya benar sih, magicnya gue berasa sih. Lu ingat gak awal season 1? Apa? Gue pernah cerita kan, Kenapa tuh? berapa nominal yang harus gue cari sebelum sebelum Februari. Ini sisa 5% nya cok. Oh iya. Untuk kelar itu. Iya, 5-10% nya. Kalau magic Padahal itu, kita sama ngomong ya, nggak masuk akal, nggak mungkin. Kita sama itu kan. Kalau gue ngomongnya by April. Iya. Sisa 10% 20% nya. ini contoh magic dalam hidup kau. Kalau magic itu banyak banget. Di Banyak hidupku banget. tuh nggak tahu kenapa banyak banget magic. Balik lagi aku di sini itu magic. Cuma gara-gara ada yang donate Mr. K itu kan. Mr. K donate 5 juta bagi-bagi ke viewer dan kalian mampir di sini itu magic menurutku, Cuk. Nggak bisa dilogika tuh. Mau logika gimana? Kecuali aku yang Mr. K itu, aku yang ngedonate supaya nge-skema kalian. Oh tapi itu juga menurut gua kalau kita memang kalau kita nggak baca mah nggak baca aja pe. Kalau kita nggak mau mah nggak mau aja pe. Ya, iya kan magic kan? Iya. Udah kalian baca, kalian lakukan, kalian muncul di donateku, di liveku, kalian donate 1 juta, Arab nambahin 10 juta, masih Arab telepon aku buat ngajak. Gila. Itu pun dia suruh mampir ke viewers yang viewersnya di bawah 10. Iya. Tapi aku itu aku di atas 10 ya. Tapi tau Ratusan. nggak? Itu kan gua ngetik ya, tau nggak? Gua nggak tahu kayak nggak tahu ada angin apa di kepala gua. Gua mau ngetik aja TP46 nih. Ya aku lihat lagi, aku lihat. Nih, kan si Terry kok tiba-tiba ngetik TP46 nih orang. Gue lagi mikirin apa gue nggak tahu. Sempat memang ada sempat lewat kan rekomendasikan tak sempat kayak TP. Tapi langsung kayak hilang gitu kan. Ini di otak gue cari viewer yang di bawah 10 kan. Dek. Kata si Mas kan, Masnya nyeletuk. Mampir dong ke TP coba. Tek TP tak. Kenapa Arab nambahin 10 juta gitu? Apa? Kenapa Arab nambahin 10 juta? Pokoknya itu harus tanya sih bro. Waktu itu Intuisi prosesnya dia gimana? lagi. Intuisi dia lagi tuh. Waktu itu prosesnya gimana? Tambahin 10 juta gitu aja dia. Iya, tambahin ceban dong. Jod masih ada ceban nggak? Kan belum. Aneh.
Kata aku, aneh anjing. Dan ini salah satu ajaib yang nggak bisa dilogika lagi. Waktu itu aku punya proyek. Proyek ini aku kehabisan duit dan besok itu harus apa bahasanya? Ngecor itu apa? Biasanya kalian tahu ngecor ya? Tahu. Harus ngecor. Ngecor itu harus bayar di muka sebelum ngecor itu. Dan itu 2 lantai. Aku ada proyek 2 lantai itu harus ngecor. Aku nggak ada duitnya. Sedangkan besok harus ngecor. Malam itu aku bingung. Aku harus ngapain ini besok nih? Utang nggak ada, utang nggak bisa, uang udah habis. Agunan udah nggak ada yang bisa aku utangin. Ya. Harus apa? Diem aku ngerokok cuy di depan. Ngerokok sendirian aja kayak orang goblok. Tiba-tiba ada yang ngebel pintu rumah. Kring. Jarang banget aku buka pintu rumah sendiri. Biasanya Greta atau orang lain. Aku buka. Begitu aku buka, temen SD ku yang jarang banget aku komunikasi pada saat SD dan nggak pernah ketemu. Random parah dah, temen SD. Namanya Arif. Dorip, ngapain kau kesini? Boleh ngobrol nggak? Pikiranku udah, dia mau utang. Karena mungkin tahu aku kontraktor, banyak duit dan lain-lain. Pikiranku kayak gitu. Anjing, aku lagi banyak masalah, dia mau utang. Ya udahlah, yuk ngobrol. Tapi aku ayo ngobrol. Ternyata dia ngobrol. Dia suka sama cewek. Cewek ini udah tunangan. Tapi dia ragu mau nikahin nih cewek. Intinya aku memberikan support moral ke dia. Bro, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada kata sah dari penghulu, itu masih free market. Siapapun bisa milikin. Even itu udah tunangan. Itu masih free market karena tunangan itu nggak ada dalam agama. Jadi kau bisa aja gitu. Ku yakinin terus. Sampai akhirnya mamaku datang. Mamaku bilang, "Lu ini siapa? Nggak pernah mampir ke sini." "Oh, namaku Arif." "Tante boleh tanya nggak kenapa?" "Ini TP kenapa ya kok dari tadi mukanya kelihatan sedih?" Padahal aku 100% nggak ada muka kelihatan sedih. Nggak ada yang sok-sokan sedih, nggak ada aku cerita masalahku, nggak ada. Ini Mas ini kenapa ya mukanya kelihatan sedih? Karena sebelumnya aku memang udah curhat ke mamaku. Mamaku dengan santainya bilang, biasa, butuh duit, besok harus ini, dia butuh 60 juta. Dia tiba-tiba ngeluarin HP. "Berapa nomor rekeningmu?" "Apa maksudmu, Rip? Berapa nomor rekeningmu?" Gak usah, Rip, gak. "Kau butuh nggak? Berapa nomor rekening?" "Ya udah, aku transfer." Dan yang tainya nih, kan udah transfer nih. Dia itu menganggap itu bukan utang. Udah dikasih aja aku 60 juta. Yang paling tainya adalah dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin itu. Dapat 2 bulan lah dia akhirnya nikah sama cewek yang dia curhatin. Tainya adalah dia nikah cuma di rumah. Bukan di gedung yang mewah dan lain-lain. Karena aku nggak tahu backgroundnya dia selama ini. Seperti apa? Karena dia teman SD ku oke. Tapi di SD juga jarang ngobrol dan udah nggak ketemu lama. Aku nggak tahu dia sekarang seperti apa. Nggak ada ngobrol masalah dia kerja apa, nggak ada. Dan dia nikah dalam rumah. Terus aku cari tahu dong. Kok bagiku orang kaya bisa ngasih uang 60 juta ya? Waktu itu aku mikirnya dia orang kaya. Kok orang kaya nikahnya di rumah? Setelah aku cari tahu, ternyata itu tabungan dia untuk nikah. Anjing. Wah, itu aku anjing, sumpah. Bangsa, tabungan dia untuk nikah dikasihin ke aku cuma-cuma. Dan itu datang pas banget di saat aku butuh. Besok ini mau ada ngecor, aku butuh banget, dia datang random. Udah tidur jam 5, kita janjian jam 5 tidur. Dari jam 2 ya. Atau topiknya lagi seru, Chris. Bentar ya. Jam 5 aku tidur. Ini fakta ini. Potong telinga kalau aku bohong. Tanya mamaku deh. Tanya Arif. Yang tanya adalah itu biaya buat dia nikah. Dia udah siapin biaya buat nikah dan lain-lain, dan itu dipakai untuk ngasihin ke aku. Akhirnya dia nikah dalam rumah, nggak ada pesta, nggak ada. Ya ada pesta cuma ngundang keluarga terdekat ya. Aku datang. Anjing. Terus kau balikin nggak Mas Pe? Pernah aku punya niatan. Jadi dia membangun rumah nih. Ya udah aku bangunin, nggak usah kau bayar aku yang ngalangin gitu. Karena aku hitung waktu itu biayanya 120 dan aku punya duitnya. Marah-marah dia.
Kalau mau profesional aja, Pe. Karena memang dia lagi naik juga. After nikah dia naik banget. Dia jadi punya bisnis bla 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 sampai punya hotel sekarang. Dia naik banget. Dia marah-marah ke aku. Enggak, aku bangun rumah ini profesional. Dan menurut aku nggak mampu bikin rumah ini. Wah, debat panjang gitu. Enggak, ini balasanku. Aku bilang, ini balasanku. 120 juta gede nggak buat kau? Ya masih gede. Ya udah nggak usah. Aku pengen balas budi, pingin banget. Tapi dia selalu defense lah. Dan aku ngerasa kalau aku balas budi pun itu akan memaksa gitu loh. Benchingnya 2 arah ya. Aneh. Satu lu kebantu. Dia naik banget. Dia naik banget. Wah, dia Dua naik arah, banget anjing. Sampai dia punya hotel sekarang. 2 arah ya. Dia punya hotel, dia punya alat berat. Wah, naik banget dia anjing. Sob lu keren sob. Kalau mau cerita ajaib gue juga punya ada Sob, keren. Apa? cerita. Cerita ajaib itu apa? Jadi waktu itu enggak sih, ini gue nggak tahu pernah cerita ke Jota apa enggak sih. Jadi bukan waktu itu sih, ini baru belakangan ini. Baik lagi masalah keluarga. Setelah yang kuliah segala macem, rumah. Oke. Totalnya berapa yang mesti bayar? Sekian. Mulai kan, nominalnya sekian. Nggak masuk akal. Buat kau nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan ini gak dikelarin, nanti ada kena bunga segala macem, itu Lebih banyak habis lah, intinya hancur lah. Dan bisa disita. Ada kemungkinan. Di situ kayak ini mau sampai kapan gitu kan, kayak gini. Ntar malah adek gue yang kena gitu kan. Terus akhirnya dengan waktu itu belum ada proyek apa-apa, belum, kayak masih streaming biasa aja, streaming Dota. Yang kau rasa angka itu mustahil banget. Mustahil banget. Cuman di situ kayak gue ngomong, ya udah sini, kasih gue setahun. Kau pede ngomong kayak gitu. Kasih gue setahun. Padahal nggak ada rencana. Kasih gue setahun, gue yang take over. Padahal kau nggak ada rencana tuh. Nggak ada rencana. Terus? Nggak ada rencana. Ini ibaratkan udah kuliah, udah segala macem. Tapi kayak ini kalau misalkan nggak gue yang kelarin, ntar malah kena yang lain gitu kan. Ada gue aja yang kelarin gitu kan, ngomong ke orang tua. Tapi waktu itu di titik itu pun belum tahu mau ngapain. Bener-bener kayak yaudah, gue setahun sebaton deh. Oke. Makanya ada IRL baju match segala macam itu kayak udah di titik yang desperate banget. Oke. Mau ngapain deh? Ayo, botak deh. Apapun gue lakuin deh gitu kan. Ya pakai BH deh. Pakai BH deh, bodo amat deh. Gitu kan? Terjadilah nongkrong sama Jot, sama Mas ke Haitilau. Ya itu. Dan akhirnya jadi Jongkok. Mas, gue tuh cari segini. Gimana ya caranya ya? Ya kan? Si Mas ngomong, gue libur seminggu yuk. Si Jot ngomong, aku punya ide. ajaib ya. Di saat gue udah nyanggupin, tiba-tiba ada. Dan segede ini kan. Tiba-tiba ngegulung. Fun fact, 3-3-nya susah ekonomi ya waktu itu. Iya lagi. 3-3-nya lagi nol ngentot. Berarti kau Tiarison sama Arab lagi susah tuh. Susah. Walaupun level susah beda-beda ya. Susah beda-beda. Tapi start dari nol gitu. Oke. Maraton bisa segede ini, siapa yang nyangka anjing? Gua yang gak nyangka. Siapa yang nyangka? Gua yang gak nyangka, Pe. Dengan rate semahal ini ya. Dengan rate semahal pas mulai ini. maraton sesuatu. Kita sempat ngomong kan, belum 2 minggu kelar dia. Iya, gue bilang nggak mungkin lah Mas. Harga mahal banget. Tar dong, ngentot 34 hari. Itu pun kita cut off anjing. Iya. Kalau nggak cut off gue nggak tahu berapa tuh. Dalam hati gue, si Mas mungkin nggak melek streaming kali ya. Saya kan gue nonton streaming kan. Mana ada sih orang mau bayar 1,5 jam. ngapain sih? Gitu loh. 10.500 mau ngapain sih? Iya, mau ngapain sih? Iya. Orang pasti lihat kayak dengan pasar yang ada, terus kita tiba-tiba masuk. Mau ngapain? Orang mau ngapain gitu loh. Masih ada skeptis, makanya waktu si Mas nanya, gimana ya menurut lu tahan berapa lama? Gue selalu jawab dengan skeptis. Dengan hitung-hitungan gue. Kayaknya gak bakal begini Mas, paling bentar doang segala macam. Terus waktu tiap kejadian, si Mas selalu ngomong, tuh, apa gue bilang? Makanya tiap gue ngomong sekarang kalau misalnya yuk berapa lama menurut gue sih segini, cuman
buktiin aja gue salah lagi. Mudah-mudahan gue salah gitu loh, dan gue selalu salah ternyata. Tapi aku bisa mengkomen hal itu. Aku bisa mengkomen hal itu. Sebenarnya, berarti kau di posisi sini itu bukan rezekimu pribadi, Yuk. Rezeki keluarga lu. Itu rezeki keluarga kau, tapi dari kau. Yang aku maksudkan dari omongan barusan adalah jangan sombong seakan-akan ini kau benar-benar ngasih mereka. Emang ngewakilin doang. Cuma ngewakilin doang. Ini sebenarnya rezeki keluarga kau atau rezeki orang tuamu, tapi via kau. Jadi kau cuma sebagai jembatan aja. Itu yang harus kau tanamkan. Jangan, wah keluargaku utang budi sama aku, please jangan. Gue selalu ngerasa apapun yang dikasih sih titipan aja sih. Nah itu kalau kau bisa mikir kayak gitu bagus. Please jangan. Kayak misalkan dari streaming ini dapat angka segala macam, gue gak pernah ngerasa diri gue orang yang punya fame atau apa. Karena ini titipan doang. Gue selalu ngomong kayak ada yang jokes artis-artis segala macam kan. Gue bilang orang random 34 hari sebelah Mas Arab, Mas Reja. Siapapun, yes, siapapun. Bukan karena gue spesial. Betul, setuju. Gue selalu ngerasa kayak gitu. Setuju. Orang ini aja juga kena. Siapapun ya, ada Raya pun mungkin kena. Abid kena. Siapapun pasti akan kena. Makanya di saat orang bilang gue punya fame, naik segala macam, gue bukan karena gue. Kayak itu sama kayak omongan expect nothing aja sih sebenarnya. Expect nothing sih, kayak kalau lu ketemu gue, lu mau ngajak gue foto, gue sangat welcome. Tapi buat apa? Tapi lu pertama buat apa? Tapi kalau memang itu membuat lu happy, ayo take a selfie itu. Yes. Cuman satu sih, gue selalu sampein ini. Ketika lu ketemu gue di jalan dan lu pengen ngajak foto gue dan gue memang lagi diam, jangan expect gue bisa ngobrol itu sama lu. Karena pertama gue gak kenal lu. Bukannya gue sangat respect sama lu gitu. Karena kalau nggak ada lu, gue nggak di sini. Sebat. Ya. Ya. Tapi gue nggak bisa, lu Yuka paling sering liat gue. Kalau gue liat di sesuatu yang orang yang gue nggak kenal, ngentot diemnya. Ya. Gue tuh bawel. Kalau gue udah kenal. Jadi gue kayak kadang tuh beberapa kali tuh kayak, jujur ya, King Jot, gue dalam hati, ngentot, please dong jangan dong. Iya. Please dong, Jot aja gitu. Tapi itu memang efek. Mungkin kau nggak ngerasa deket sama mereka, tapi gara-gara mereka sering nontonin kau, mereka ngerasa deket sama Iya, kau. dan gue sangat fine. Yeah. Tapi maksudnya kalau udah asli gitu, gue nggak pernah liat muka lu gitu segala macem. King Jok, lucu dong. Jangan dong gitu. Please dong gitu. Ngobrol biasa aja gitu. Kecuali orang-orang yang muncul di Gacha kayak mungkin moderator atau apa, mungkin akan ada ikatan walaupun tipis ya. Mungkin masih bisa ngobrol. Tapi lo tau gak sih fun fact-nya apa? Gue setiap ada ajak foto orang, gemetar gue. Dari awal karena sampai sekarang. Makanya kayak gue suka liat Yuka nih kalau diajak foto. Iya, nama lu siapa? Gue sempet coba tuh. Coba. Nama lu siapa? Udah. Oh. Ngeblank pala gue tentang gitu. Join membership kalau dari iPhone mungkin ya harus lewat web. Nanti linknya nanti ya. Ini kita lagi pin YB Lab. Nggak cukup Karakter. huruf karakter. Nah kalau kalian kan dapat apa namanya, Apa panggung, exposure. bukan keajaiban Yes. positif, magicnya positif. Oke. Dulu dan sampai sekarang malah jadi ketakutan. Kalau aku dulu dapat keajaibannya malah negatif. Cobaan. Oke. Cobaan. Oke. Simple dulu waktu kerja masih di klub kan dapat gaji nih, kerja sambil kuliah. Dapat gaji nih, bisa nih. Nyicil HP. Kebetulan HP ku hilang. Dicolong. Oke. Tapi kerjaan dan kuliah butuh HP kan. Yes. Dicolong, bisa nih nyicil HP ini, iPhone 11 Pro Max. Dihitung-hitung, oke lah, bisa lah ini. Nyicil. Mama yang nyicil, aku bayar ke mama. Nyicil 1 bulan, oke, 2 bulan. Bulan ketiga, COVID. Kalau dia kan dapat, ya kan? Kalau dia dapat, Kok malah gak ada? iya.
malah Dekat. hilang. Oke, terus? Udah COVID, akhirnya Mama nalangin kan. Mama nalangin sampai bulan keberapa. Kalau nggak salah ini Mama nalangin sampai selesai. Oke. Saya ingatku. Pernah lah, kayak Ma ini lagi ada, nalangin ke Mama sekali. Tapi sampai lunas Mama. Setelah beberapa bulan COVID, kena masalah lagi. Kan kerja di klub. Waktu itu lagi ya lumayan mabok lah. Oke. PPKM, jam buka tutup sebuah toko gitu-gitu kan ada Ada jamnya, ada apa ya? Ada rulesnya. rulesnya. Ada kanal berita yang mengupload ke tempat kerjaku bahwa menyalahi aturan. Dalam keadaan mabok, upload story. Saya cari ini, makanya tadi nyambung pas pembicaraan nama baik. Saya cari wartawan bernama nama lengkap dari kanal berita ini. Karena dia yang ngangkat. Karena di redaksinya dia yang membuat berita ini. Aku tag kanal beritanya itu. Setelah aku cek kanal beritanya emang kanal berita nggak gede gitu. Oke, Yang nggak gede gitu kan. Harusnya dari sini Mas P juga udah ngerti. Iya, terus. Terus setelah itu mungkin 3 hari kemudian aku dicari sama wartawan ini. Oke. Dikasih somasi. Pencemaran nama baik. Short story, cerita pendeknya aku ngejalanin tapi nggak sampai sidang. Cuma mediasi. Intinya aku habis sampai 14 juta. Oke. Dari mediasi dan Ya, mediasi cukup sampai mediasi situ. Oke. Terus. dan lawyerku. Oke. Lawyerku juga aku nyari dari kayak bantuin aku dong gitu ke temanku, orang tuanya lawyer kayak gitulah. Oke. Situ. Terus job sepi bla 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 bla. Ya udah sampai akhirnya aduh kayaknya nggak bisa nih. Makanya ada kerjaan magang. Statusnya magang, makanya aku kerjain dari situ mulai agak naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Ya sampai sekarang. Kalau sekarang kayaknya udah stabil gitu. Oke. Terus? Udah itu. Jadi kayak ketika lebih ke nyicil sih. Jadi sekarang aku lebih takut nyicil. Gini Ban. Aku akan bosan bilang ini ya. Everything happen for a reason. Iya. Andaikan HP-mu nggak hilang, andaikan wartawan itu nggak nge-up berita, andaikan tempat kerjamu nggak ditutup, kau di sini nggak? Bisa iya, bisa enggak. Never know, bro. Iya. Kalau kita bilang bisa iya, menurutmu linknya bagaimana? Pada saat kau udah kerja di sana, kau ngerasa zona nyaman di sana, kau dapat gaji tetap dan lain-lain, kau akan memilih kerja di sini nggak? Iya. Jadi aku kenal Bang Rap itu dari sebelum aku kerja di klub itu. Sebelum aku kerja di klub itu, aku kerja di klub juga sebagai marketing. Oke. Kalau yang klub yang kedua ini aku jadi fotografer, videografer, admin, bla bla bla. Yang klub pertama ini aku jadi marketing, intinya rapat, aku ditembak. Ayo kamu ngundang siapa coba, kasih ide. Pada waktu itu otakku cuma 2, Roy CDC, WG. Roy CDC manggil, rame, WG lebih rame lagi waktu itu. Sampai Halloween dipanggil dua-duanya. Aku dikenalin waktu itu sama Bang Rap. Udah. Aku follow emang udah lama. Oke. Kau masih aku ingat kau cerita di Banyuwangi. Gimana ceritanya kau di invite sama Arab? Coba ceritain lagi. Dinda sama Bang Rap waktu itu ada 3 percobaan. Yes. Invite. Ceritain aja. Izin duluan ya, harus bangun Ya. jam 11. Iya, Ntar gua juga bangunin. Siap. Kau jam 11 ngapain? Janji sama Chris. Terus
ada 3 kali Bang Rap ngajak. Pertama waktu masih kerja di klub, yang kedua Shelter Surabaya itu. Kau ngajak? Arab ngajak? Arab ngajak, terus aku bilang Nolak. nggak bisa, masih kuliah. Oke. Titipan almarhum papa. Terus? Jadi emang harus selesain kuliah? Mandat ya dari papa, selesain gitu. Terus yang kedua? Yang kedua sudah bertahun-tahun itu udah lulus, mana nih nggak diajak-ajak nih kerja sama dia. Terus setelah berapa tahun 2020 kayaknya, apa 2021 itu dia sempat ngajak lagi. Dia manggung di Surabaya lah, pokoknya dia manggung Surabaya. Aku DM Bang Rap, mau aku bikinin video nggak? Bang Rap nanya, lu lagi nganggur nggak gitu? Lagi ada ini sih. Lagi ada apa tuh jawabanmu? Freelance video sama jadi maskot untuk suatu brand roti. Nah pertanyaanku, kalau misalnya kau nggak lagi nganggur, kau kan berarti masih kerja di klub itu kan? Iya. Kau bakal DM nggak? Kemungkinan besar iya. Kalau kau lagi kerja, kau posisi nggak nganggur nih, kau ada kerjaan, kau bakal DM nggak? Ya kau udah akan nyaman dengan kerjaanmu kan? Balik lagi. Tapi kau yang kau ceritain, kau awalnya marketing nih, habis gitu dipercaya jadi video. Kau selama kerja berapa tahun jadi video itu, ada skill yang upgrade nggak? Ada. Kalau misalnya kau nggak melewati itu semua, kau pede nggak untuk ngajak, untuk menawarkan diri kerja? Iya lagi. Everything happen for a reason, bro. Itu udah ada rangkaiannya. Hal buruk atau kita ketemu di sini pun, itu aku yakin ada alasannya. Suatu saat aku akan sadar, oh ya ini alasannya. Gak ada yang namanya, sorry, aku bilang sebenarnya gak ada yang bener-bener ajaib. Sebenarnya semuanya itu udah terencana. Kayak teman aku tadi cerita sama Arif, ya karena aku sesekolah sama dia, dan mungkin karena dia nonton liveku, terus dia sering melihat aku sering ngobrol-ngobrol kayak gini, makanya dia pingin curhat. Mungkin, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Menurutku itu semuanya udah ada rangkaiannya, bro. Tentang apa yang kau lakukan pasti akan bermakna di masa depan, entah itu hal baik atau hal buruk. Aku yakin kalau misalnya kau masih di sana, nggak mungkin kau DM. Ini persepsiku ya, karena kau udah nyaman dengan gaji-gaji itu. Kalau misalnya HP-mu nggak hilang, kau nggak akan, menurutku itu hal yang berbeda. Kau nggak akan takut soal nyicil, karena nyicil itu memang bahaya banget menurutku ya. Karena kita kadang memaksakan sesuatu yang masih belum kita mampu. Dengan nyicil itu, karena kita kebiasaan nyicil, bisa nyicil kok, padahal kita masih belum mampu nih. Itu bisa memperburuk gaya hidup. Aku nggak tahu gaya hidupmu seperti apa, tapi mungkin dari situ kau belajar, akhirnya kau mencapai kesimpulan takut untuk nyicil. It's hal baik menurut aku. Ya. Jadi make sense. Bangsat, tiba-tiba efek buruk cimeng, kapan aku nyimeng anjing bangsat. Tapi aku yakin kayak gini-gini gak akan diklip. Kalaupun diklip pun gak akan rame. Yang rame-rame itu kalau misalnya aku nantang bala-balan, aku nantang si siapa? Lupa aku namanya. Ade. Itu rame tuh. Kayak gini-gini tuh percuma, kalian kan gak akan rame. Biasanya cuma orang-orang yang memang relate aja. Ya nih, Las. Orang yang relate aja. Gimana kalau kita istirahat? Yes, kayak Vicong. Gak seneng sama obrolanku ini. Karena dia orangnya suka absen ya. Tipenya kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Bocil absen. Bocil absen dia. Gua mesti ngedek besok. Aku jam 11 juga harus bangun. Jumatan. Berarti saya yang pengangguran. Padahal kau besok tuh jam berapa, Bang? Mau tak bangunin? Ya jam 11 ya. Bareng kok ambek cot. Mau tak itu cot. Apa? Tak salah sih. Suara ya? Ya. Cerat. Liatin corak ya bangsat. Hah? Liatin coraknya.
Kalian bersama Tepen. Coffee Chong nggak tidur. Apa habis melakukan aktivitas? JMT mulai lebih awal ya hari ini.